Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa Salyudin Hasim Official dimanapun berada, gembira sekali dalam suasana Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, sekalipun dalam media sosial. Hanya dengan seperti inilah kita bisa bersilaturahim dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam murajaah dan tadabbur ayat-ayat pilihan, insyaallah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan simaan Al-Quran surah At-Taubah ayat 14 sampai ayat 20 yang akan dibacakan oleh anak kita Muhammad Khair Al-Islami. Udah siap ya? Baik. Saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Tafadhal. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa ayat yang sudah dibacakan tadi, surah At-Taubah ayat 14 sampai dengan ayat 20, ada 3 pokok pembahasan penting yang dibahas dari ayat-ayat tadi. Yang pertama adalah alasan yang membenarkan mengapa baginda Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya beserta umat Islam tentunya, mereka dibenarkan untuk memerangi orang-orang kafir. Kenapa Rasulullah SAW, para sahabatnya dan umat Islam dibolehkan untuk memerangi orang kafir? Karena ada beberapa alasan. Di antaranya, para pemirsa yang dirahmati Allah, sejarah menyampaikan kepada kita sekalian bagaimana Rasulullah membangun komitmen, membangun perjanjian dengan orang-orang musyrik, termasuk orang-orang Yahudi. Ya. Sejarah juga memberitahukan kepada kita bahwa banyak sekali kejadian, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyebabkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang Yahudi itu tidak bisa menepati janjinya. Sampai kemudian mereka terusir dari kota Madinah. Dan yang merasakan secara langsung pengusiran dari kota Madinah itu adalah umat Yahudi itu sendiri. Pada ayat ke-14 dari surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yunsurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu. Perantaraan tangan-tangan Rasulullah dan umat Islam tentunya adalah melalui wasilah perjuangan, melalui wasilah peperangan. Ada peperangan-peperangan ya, yang terjadi di antara umat Islam, kaum muslimin, dan mereka yang tidak menyetujui, tidak menyepakati atau mengingkari isi perjanjian perdamaian bersama Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian menghinakan mereka dan memenangkan kamu atas mereka, serta melegakan hati kaum muslimin. Dan menghilangkan kemarahan dari hati mereka, orang-orang mukmin. Kemudian Allah menerima taubat siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi umat Islam itu adalah umat yang sangat komitmen dengan perjanjian. Umat Islam sangat terikat dengan perjanjian yang dibuat dengan mitra perjanjian mereka. Di antara mitra perjanjian itu adalah orang-orang musyrik. Ya, sekiranya mereka tidak mengganggu umat Islam, tidak memerangi umat Islam, maka umat Islam juga berkomitmen dengan komitmen yang sama, tidak memerangi
orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi. Tetapi bagaimana kemudian sejarah mengkhabarkan kepada kita, ya, umat Yahudi misalnya, mereka tidak hanya melanggar komitmen, tetapi mereka juga berniat untuk mencelakakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingin membunuh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan segala tipu daya mereka. Pokok pembahasan yang kedua adalah tentang ujian-ujian keimanan. Ya, di sini disebutkan, ya, am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian mengira, ya, kita umat Islam ini mengira akan dibiarkan, ya, dengan begitu mudah kita mengatakan bahwa kita sudah beriman. Kita sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah belum menyaksikan, Allah belum melihat seberapa besar kita berusaha untuk menjadikan diri kita benar-benar sebagai orang yang beriman. Bagaimana mujahadah kita? Bagaimana komitmen keberislaman kita? Bagaimana kesungguhan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Di bulan Ramadan ini misalnya, bagaimana kita berusaha untuk menjadi sebaik-baik manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menjadi salah satu di antara orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Kita tingkatkan kualitas sholat sunat kita, tadabbur Al-Quran kita, ta'lim Ramadan kita, silaturahim kita. Bagaimana kemudian dengan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri dan keluarga kita, kita manfaatkan untuk menunjukkan komitmen keberagamaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika semua pesan-pesan agama, kewajiban-kewajiban terhadap agama ini sudah kita maksimalkan, barulah di situ kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sudah memaksimalkan seluruh potensi yang aku miliki. Inilah aku, inilah keimananku, dan aku tunjukkan kepadamu ya Allah bahwa aku adalah sebenar-benarnya orang-orang yang beriman. Selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga adalah tentang perintah untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, pada ayat ke-17 dalam surah At-Taubah ini, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Tentu memang ya karena mereka adalah orang musyrik, ya, mereka tidak punya ikatan moral, ya, termasuk ikatan-ikatan yang lain untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka juga datang ke masjid, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun yang baik untuk masjid itu. Justru barangkali karena kekurang pengetahuan mereka tentang agama Islam ini, ya, mereka akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya memakmurkan masjid, barangkali mereka bisa saja menodai kesucian masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang beriman saja, ya. Orang-orang yang berimanlah yang kemudian diharuskan, ya, dan memiliki kepantasan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah pertama orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat di dalamnya, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadikan rumah Allah, menjadikan masjid sebagai tempat yang selalu kita rindukan. Tempat yang kita selalu idam-idamkan, menghabiskan
Begitu banyak waktu kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat berjamaah, bersilaturahim, berbagi pengetahuan, dan lain sebagainya kepada saudara-saudara kita. Termasuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang safar, orang-orang yang sedang berhijrah. Mereka adalah orang-orang yang pantas untuk kita muliakan saat mereka mendatangi, menghampiri, mendekati masjid-masjid kita. Mari kita berbagi, kita tunjukkan solidaritas kita, kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Semoga di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum bagi kita, kesempatan bagi kita untuk meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian seputar ayat-ayat pilihan di dalam surah At-Taubah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meningkatkan keimanan dan pengetahuan agama kita, sehingga kemudian kita mengisi Ramadan ini dengan nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa para pemirsa sekalian, bagi yang belum bersedekah subscribe, ya inilah momentum yang tepat bagi kita semuanya untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan agar channel yang kita cintai ini menjadi sesuatu yang kita dambakan, yang selalu kita tunggu-tunggu di masa yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.